Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah, satu-satunya zat yang memberi kita kehidupan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya tegaskan di awal bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya bukan seorang ahli tafsir, bukan seorang mufti. Saya bukan seorang ustaz. Saya bukan seorang habib. Saya bukan seorang kiai. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang hamba Allah yang memiliki keinginan kuat untuk bisa belajar memahami ayat-ayat Allah yang ada dalam kehidupan ini. Baik itu ayat-ayat yang ada di alam semesta, ayat-ayat kauniyah, maupun ayat-ayat Allah yang ada di kitabnya, ayat-ayat qauliyah. Jadi saudara-saudaraku, yang akan saya bagi, yang akan saya share ya, melalui momen-momen seperti ini, melalui saluran seperti ini, bukanlah tafsir-tafsir dari ayat, karena memang saya bukan ahli tafsir seperti yang saya katakan. Yang akan saya bagi, yang akan saya share adalah perasaan-perasaan saya, perasaan-perasaan yang terlintas di dalam hati ketika saya membaca ayat-ayat Allah. Sebagai salah satu contoh, dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Di ayat ini Allah menyatakan bahwa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh. Nah, siapa musuh-musuh para nabi? Ya, syayatinal insi wal jin. Jadi musuh-musuh nabi itu adalah setan-setan manusia dan jin. Ya, syayatinal insi wal jin. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuh ini? Ya, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qawli ghurura. Jadi perkataan-perkataan indah sebagai tipuan. Nah, perasaan apa yang terlintas di hati saya ketika membaca ayat ini? Ya, jadi sekali lagi ini bukan tafsir ya, bukan. Tapi ini saya bicara perasaan yang muncul, perasaan yang terlintas dalam hati saya. Yang pertama, saya merasakan bahwa Nabi sebagaimana pula Rasul itu adalah derivat atau turunan dari simbol-simbol kebenaran. Nah, maka ketika Allah menyatakan bahwa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, ketika Allah menyatakan bahwa untuk setiap nabi ya itu diciptakan atau dijadikan musuh, ya,
dijadikan musuh-musuh, ya, maka perasaan saya adalah seolah-olah Allah menyatakan setiap kebenaran yang disampaikan, dari setiap kebenaran yang didakwahkan, dari setiap kebenaran yang diinformasikan, itu akan selalu ada musuh-musuhnya. Dan yang sangat krusial sekali dalam ayat ini, ya, sesuai dengan perasaan saya, karakteristik dari musuh ini tadi adalah yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi musuh-musuh itu membisikkan, ya, zukhrufal qawli ghurura. Jadi perkataan-perkataan indah sebagai tipuan. Ya. Luar biasa, ya kawan-kawan. Ya. Secara fitrah, ya, semua manusia itu suka dengan keindahan. Suka dengan keindahan. Secara fitrah kita suka dengan keindahan. Nah, di ayat ini, ya, menurut perasaan saya, keindahan itu kemudian dimanfaatkan, atau lebih tepatnya disalahgunakan untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya adalah sebuah tipuan, hal-hal yang sebenarnya adalah sebuah kebohongan, hal-hal yang sebenarnya adalah sebuah kebatilan, tetapi dikemas, ya, dalam paket-paket keindahan, sehingga seolah-olah itu memang adalah sebuah kebenaran, bisikan-bisikan kebenaran. Nah, oleh karena itu, jika kita tidak waspada, jika kita tidak hati-hati dalam situasi seperti ini, maka tentu saja kita akan mudah terjerumus. Tentu saja kita akan mudah terbawa sesuai dengan bisikan-bisikan itu. Nah, oleh karena itu, ya, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri, ya, bahwa dengan perasaan seperti ini bukan tafsir, tapi ini perasaan, menjadi penting kemudian setiap saat itu kita berlindung kepada Allah. Jadi apa yang disebutkan di dalam surat An-Nas, ya, di mana di dalamnya kita mohon perlindungan dari berbagai kejahatan, ya, itu menjadi sangat penting, ya, untuk kita perhatikan, ya, untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan, ya, permohonan-permohonan perlindungan-perlindungan semacam itu. Karena, ya, sudah jelas sekali dalam ayat tadi bahwa ketika, ya, kita ingin memperjuangkan sebuah kebenaran, ya, maka di saat yang sama kita harus siap, ya, menghadapi, kita harus siap menerima, ya, apa yang disebut dengan musuh-musuh tadi. Nah, dan musuh-musuh tadi, ya, boleh jadi tidak secara frontal mereka, ya, menghadang kita. Boleh jadi tidak secara terang-terangan, ya, mereka menghalangi kita. Nah, tetapi seperti yang disampaikan dalam ayat tadi, ya, sangat boleh jadi musuh-musuh itu memanfaatkan, ya, bisikan-bisikan yang, ya, ciri khasnya adalah zukhrufal qawli ghurura. Jadi perkataan-perkataan indah, tetapi di dalamnya penuh dengan tipuan. Ya. Nah, saya kira itu, ya, perasaan, ya, secara personal yang ingin saya bagi, ya, dan mohon dicatat oleh teman-teman bahwa saya membagi perasaan seperti ini, ya, tujuan utama saya sebenarnya agar, ya, saudara-saudaraku, teman-teman, ya, teman-temanku yang mendengar, ya, hasil share perasaan seperti ini, itu kemudian bisa memberikan masukan-masukan balik yang berharga untuk saya, ya, bisa memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk saya, khususnya ketika perasaan-perasaan seperti ini itu dinilai oleh kawan-kawan adalah perasaan-perasaan yang tidak semestinya muncul seperti itu. Nah, saya kira ini penting, ya, agar kita, atau khususnya saya, itu tidak telanjur
berkepanjangan ya dalam situasi yang salah melangkah ya, terbawa-bawa dengan perasaan-perasaan yang ternyata sebenarnya di mata kawan-kawan ya, perasaan-perasaan itu sebenarnya belum tentu benar bagaimana semestinya seperti itu. Nah, saya kira itu ya teman-teman, salah satu perasaan yang ingin saya bagi khususnya ketika saya membaca ayat-ayat Allah. Nah, jadi tak bosan-bosan saya ingatkan bahwa yang saya sampaikan ini bukan tafsir ya, terlalu lancang ya, terlalu lancang. Kalau saya sebagai orang awam ya, bukan siapa-siapa, berani-berani untuk menafsirkan ayat, itu tidak boleh seperti itu. Jadi, sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah kilasan-kilasan perasaan yang muncul ya ketika saya membaca ayat-ayat. Nah, mudah-mudahan perasaan-perasaan seperti ini ya ada manfaatnya dalam konteks kita saling membangun komunitas yang tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.